Sampaikan adalah yang pertama, tetap persoalan jaringan tol Trans Sumatera. Memang hari ini yang belum nyambung itu di Palembang ke Jambi. Tidak ada pembangunan baru kecuali perintah Presiden. Contoh juga di Jalan Tol Sumatera. Ini akan kita selesaikan 2024, backbone-nya minimal dari Bakauheni, Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, Betung, Jambi. Itu akan semua selesai. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendorong penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Hal ini ditandai dengan terus berjalannya pembangunan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung, yang tengah difokuskan penyelesaian konstruksinya tahap kedua Keramasan Betung sepanjang 69,19 km. Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, melakukan kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Ketua Tim Kunker Ridwan Bae. Melakukan kunjungan lapangan mengecek ruas tol di Sumatera Selatan, didampingi oleh Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Triono Juno Asmono, perwakilan Badan Usaha Jalan Tol PT Waskita Sriwijaya Tol, dan perwakilan BUJT PT Hutama Karya. Dikatakan Ridwan Bae, selain memperlancar akses, meningkatkan konektivitas dan perekonomian di Pulau Sumatera khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan jalan tol Kapal Betung diharapkan dapat menjadi alternatif jalur kendaraan sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan pada jalan akses yang sudah ada. Ridwan mengatakan, pelaksanaan konstruksi pembangunan infrastruktur jalan tol wajib memenuhi standar konstruksi yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Jalan, agar selama pelaksanaan konstruksi para tim yang bekerja di lapangan untuk dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kami Komisi 5 DPR RI, meminta Kementerian PUPR agar terus meningkatkan pengawasan ruas tol ini demi terwujudnya jalan yang handal dan berkeselamatan. Ditambahkan Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Triono Juno Asmono, Jalan Tol Trans Sumatera Kayu Agung Palembang Betung membentang sepanjang 111,7 km. Jalan tol ini merupakan poros terpenting dari Jalan Tol Trans Sumatera, sebagai backbone Sumatera Selatan yang menjadi ruas terakhir menghubungkan Pelabuhan Bakauheni hingga Palembang. Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung, yang saat ini sudah beroperasi yakni tahap 1 Kayu Agung hingga Keramasan sepanjang 42,5 km, sementara tahap 2 Keramasan hingga Betung 69,2 km, yang saat ini masih dalam tahap konstruksi, dengan progres mencapai 35%, dan ditargetkan rampung pada Agustus tahun 2023 mendatang, tambah Triono. Triono mengatakan, pembangunan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung juga dibangun jembatan Sungai Musi sepanjang 1,7 km, yang merupakan jembatan terpanjang di jalan tol Sumatera Selatan. Pembangunan jembatan ini juga wajib memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, selaras dengan komitmen Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol yang terus berkomitmen membangun infrastruktur tanpa merusak lingkungan. Dapat diketahui, jaringan jalan tol di Sumatera Selatan terdiri dari 3 ruas, yakni Kayu Agung Palembang Betung, Betung Tampino Jambi, dan Simpang Indralaya Muara Enim. Kemudian, untuk ruas Simpang Indralaya Muara Enim saat ini progres konstruksi seksi 1, Simpang Indralaya Prabu Mulih, sudah mencapai 83%, sementara untuk pembangunan seksi 2 Prabu Mulih Muara Enim ditunda konstruksinya. Sesuai dengan arahan Bapak Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, pembangunannya kami tunda untuk fokus kepada pekerjaan backbone atau jalur utama di Trans Sumatera, sementara sirip-siripnya kami selesaikan ruas yang sudah berjalan, ujarnya. Triono juga mengatakan, untuk ruas Betung Tempino Jambi sepanjang 169 km saat ini sudah memiliki basic design, untuk pengadaan tanah sudah dilakukan penentuan lokasi dan dalam proses. Ditargetkan pada tahun 2022, dapat dilaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol, namun hingga saat ini masih menunggu persetujuan, mengenai sumber pendanaannya dari Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Nantinya setelah persetujuan pendanaannya sudah tercapai, diharapkan tahun 2024 sudah tersambung jalan tol hingga Jambi. Namun, bila persetujuannya belum didapatkan di tahun 2022 maka targetnya bisa bergeser, ujar Triono.